Nah, kalau kalian lagi cari casing PC yang tidak makan tempat, yang punya dimensinya nggak gede, dibilang kecil juga ini bukan yang terkecil. Mimin punya nih satu casing racun yang salah satu casing mini bestseller di Tony's Computer. Nah, ini dia, Jose Apollos Type-C. Jadi ya, kalau dari judulnya udah ketahuan ya, ini casing udah support Type-C. Type-C-nya cuma colokan atau bener-bener dia slot Type-C? Kita review aja yuk, langsung. Wah! Untung nggak pecah. Nyaris Mimin hampir ganti rugi casing. Ternyata nih paketnya mungkin kali ini Mimin dapetnya tutup casingnya nggak ditutup, jadi barusan jatuh. Sekarang kita lihat apakah dia pecah atau enggak. Wah, masih aman 100% ya teman-teman. Ini tempretnya, antara tempretnya tebel atau Mimin hoki nggak jadi pecah. Nah, sekarang langsung aja deh kita lanjutin reviewnya. Ini nih teman-teman nih, tuh casingnya kecil ya. Boleh dibilang mini nggak juga, gede juga enggak, tapi ini termasuk salah satu casing kecil, casing compact lah ya kita ngomong. Nah, kalian kelihatan nggak nih? Tuh, depannya itu kita lihat dulu ya, depannya ini bolong-bolong nih. Jadi aliran udara yang dari casing ini udah bisa masuk dari depan dan ke belakang. Atasnya juga ya teman-teman, tuh atasnya mesh juga nih, bolong-bolong lah ya, bolong-bolong atau mesh lah ya. Bawahnya juga sama. Jadi kalau ngomong airflow, ini casing walaupun kecil, airflow-nya udah cukup bagus ya. Nah, kalau belakangnya tapi enggak ya teman-teman. Nah, belakangnya ini nggak bisa dibuka nih teman-teman. Tuh, jadi dia cuma bisa buka di tempered glass-nya aja. Nah, sekarang kita lihat dulu dimensinya. Kalau panjang itu ini 35 cm ya teman-teman. Terus kalau tingginya itu 29 cm. Kalau lebarnya itu cuma di 16 cm. Jadi termaksud salah satu casing mini bukan, tapi kecil. Kalau mini mah biasanya yang segini-segini ya. Tapi biasanya yang segini-segini itu Intel NUC ya. Kalau untuk PC ada yang lebih kecil dari ini, tapi ini termaksud casing kecil. Nah, sekarang kita bongkar dalamnya nih. Nah, ini teman-teman, ini kabel untuk biasa ya, on off. Dia cuma ada ini tombol power sama power. Nah, yang tadi Mimin ngomong, Type-C-nya itu sebenarnya Type-C banci atau Type-C bohong. Karena apa? Yang keluar itu cuma USB 3.0. Jadi Type-C di depan itu nanti dicoloknya di USB 3.0. Jadi kecepatannya itu masih kecepatan USB 3.0. Terus di sini ada perpanjangan PSU karena PSU-nya itu nanti taruhnya di sini nih, teman-teman. Nah, nanti kita lihat deh kalau dipasang. Kalau lihat begini, casing ini cuma support mentok di micro ATX. Kalau mini ATX nggak usah ditanya, pasti bisa. Tapi ini casingnya cuma mentok di micro ATX. Sekarang kita lihat front panelnya nih. Front panelnya ada apa aja nih? Front panel ini, ya bener, front panel. Dia cuma ada tombol power on off. Terus USB 3.0 sama satu lagi Type-C. Type-C-nya yang seperti tadi kita udah ngomong ya. Ini kabelnya cuma ada Type-C USB 3.0. Sekarang Mimin mau coba rakit. Kira-kira rakitnya susah atau enggak? Kabelnya seliweran atau enggak? Langsung aja kita rakit. Nah, di sini Mimin buka-buka, ini nggak tahu apa ya. Ini sepertinya gagang buat di atasnya nih teman-teman. Set. Jadi nanti kita pasang bisa ditenteng-tenteng. Ini casing oke juga buat kalian yang demen bawa PC kemana-mana. Lanjut. Nah, ini dudukan PSU-nya nih teman-teman. Jadi kalian kalau mau pasang PSU, kalian buka dulu dua baut ini ya. Nah, sekarang Mimin, hal yang pertama dilakukan kalau untuk pakai casing ini, atasnya kita pasang dulu, kalau nggak nanti susah. Ini atasnya udah ada dudukan ya teman-teman. Di sini udah ada dudukan bolong buat ininya nih. Ya, ininya aja susah sob.
Mas Gihon, Mas Om buka. Hello. Susah dia mestinya kan begini. Enggak, mestinya tadi berarti PSU dulu. Kalau PSU dulu susah dong. Ya kan, ininya lupa dipasang lagi. PSU-nya mentok berarti. Gila, ininya nggak masuk. Nggak bisa pasang dua malah. Nah, dari sekian banyak drama ini casing, dari yang awalnya kita bongkar terus tiba-tiba kacanya cemplung. Terus juga tadi pas Mimin ngerakit, pertama Mimin pikir pasang dulu motherboardnya baru PSU, ternyata Mimin lupa pasang kabel yang kalian harus colok dari PSU ke sini nih. Dia udah ada konverternya nih, jadi PSU kalian tinggal nyolok di sini aja. Terus juga setelah itu dipasang, ternyata motherboardnya itu kita harus pasang belakangan kalau motherboard kalian yang micro ATX seperti ini. Micro ATX yang 4 slot atau micro ATX yang gede, yang ada sampingnya. Kalau yang nggak ada sampingnya itu lebih kecil, itu lebih mudah karena PSU-nya ketika kita kalau udah pasang motherboard segede ini, baru pasang PSU, PSU-nya nggak bisa nyantel. Ya, begitulah sekian banyak drama untuk casing mini ini. Casing kecil ini akhirnya jadi juga nih seperti ini. Ya, kalau untuk casing-casing kecil atau casing-casing mini, memang pemasangannya butuh effort tinggi, butuh semangat tinggi agar kelihatan bagus, meminimalisir kabel-kabel atau colokan-colokan yang kelihatan seliweran. Mimin jelasin dulu nih, Mimin pakai apa aja nih. Nah, untuk motherboard Mimin pakai Asus Maximus 11 Gene. Jadi ukurannya sebenarnya ini micro ATX gede ya, karena dia pakai 6 baut. Kalau yang micro ATX kecil itu dia cuma pakai 4. Oh, ini 9 baut. Kalau yang micro ATX biasa tuh biasanya cuma 6 atau 5. Nah, dalam setiap penjualan HOSE Gaming Apollos Type-C ini tidak disertakan fan ya teman-teman. Jadi Mimin tambahin nih, belakang 8 cm RGB. Ini nggak bisa di style-style, ini rainbow. Ini juga produknya dari HOSE. Sama 12 cm di atas juga dari HOSE, tapi ini yang RGB. Ini tipe baru, QI12. Harganya murah banget nih. Ini dua, itu satunya nggak nyampe 100.000 teman-teman. Kalau yang atas itu 80.000, yang bawah itu sekitar 60.000-an. Jadi murah, meriah, mantap. Langsung aja kita bahas casingnya nih. Ini menurut Mimin, ini kalau kalian yang demen yang minimalis tapi fungsional, kalian bisa pilih casing ini. Sampingnya itu tempered glass ya teman-teman. Yang tadi tuh tempered glassnya yang jatuh, tapi nggak pecah. Mana tuh Om buka? Ini nih casing tempered glass ya. Jadi bukan gembel-gembel nih samping. Nggak ini ya teman-teman. Ini masih bisa dipasang tempered glass itu. Kelebihan dari casing ini menurut Mimin, ini casingnya compact ya. Kecil tapi speknya itu nggak harus mini TX. Biasanya masalah kalau PC kalian yang mau kecil-kecil, motherboard kalian harus mini TX yang harganya lebih mahal. Kalau micro ATX itu biasanya itu harga yang paling murah ya teman-teman. PSU dia nggak perlu pakai yang SFX. Ini PSU normal bisa. Ini PSU ATX. Malah kalau kalian pakai PSU SFX, ini nggak bisa dipasang. Cuma kalau kalian mau kelihatan kabelnya lebih rapi di sini, kalian bisa beli tipe power supply yang modular. Oh, walaupun kecil gini, airflow-nya itu boleh dibilang cukup oke. Kenapa? Atas walaupun di spesifikasi ditulis bisa dipasang 240, tapi Mimin udah cobain ini cuma bisa 120 karena 240 akan mentok di sini. Nah, kalau depan ditulis juga bisa 120, cuma kalau menurut Mimin ini nggak bisa karena ini mentok. Sama bawahnya, bawah bisa dipasang 120 itu bisa. Tapi kalau PSU kalian yang modular tuh lebih enak pemasangannya karena kabelnya itu nggak sampai bawah, jadi nggak nyangkut di kipas. Bahan ini walaupun casing murah begini, bahannya sih boleh dibilang nih bahan tebel ya teman-teman, bukan bahan-bahan gembel ya.
Nah, sekarang kita ngomong kekurangannya. Kekurangan dari casing ini adalah pemasangannya cukup sulit. Kalian lihat sendiri tadi Mimin masangnya itu kebanyakan drama. Dari masang motherboard yang tadi Mimin udah jelasin. Terus apalagi kekurangannya ya, kalian nggak bisa pakai cooler-cooler yang gede. Ini mentok nih teman-teman. Nih Mimin ukur ya. Cooler kalian itu mentok cuma bisa yang tingginya itu kisaran di 13 cm teman-teman. 13 paling mentok 13,5 atau 14 itu udah mentok ya teman-teman, karena nanti akan ketemu kaca, kecuali kalian nggak mau pasang kacanya. Kalau mau pakai cooler gede-gede bisa. Kalau AIO 120 menurut Mimin sih bisa, cuma kayaknya susah banget. Kalian bisa taruh radiatornya di atas, ininya di sini CPU coolernya, tapi butuh pemasangan ekstra ya, karena mengingat ini casing cukup kecil. Nah, VGA-nya itu kalau kalian pakai power supply yang modular, itu VGA kalian bisa sampai sekitar 30 atau 31 cm mengingat. Tapi PSU-nya nggak bisa yang lebih gede dari ini. Nih, karena kalau PSU yang lebih gede dari ini, udah pasti dia agak ke bawah. VGA akhirnya nggak bisa dipasang. Kalau yang normal itu bisa pakai VGA sampai mentok ya kisaran 26 cm ya. Sama maksimum slotnya kalau yang 3 slot sepertinya tidak muat. Kalau 3 slot muat sih, cuma mepet banget ke bawah ya. Balik lagi motherboardnya yang gimana. Kalau motherboard yang PCI-nya di atas, paling atas, itu bisa 3 slot. Kalau Mimin ini si Maximus Gene, dia PCI untuk VGA-nya di slot kedua. Jadi kalau 3 slot sedikit mepet sama di bawahnya. Oh iya, sama kekurangannya satu lagi. Ini Type-C-nya inget ya, Type-C bohongan. Type-C cuma kecepatan di USB 3.0, bukan di USB 3.2. Nah, itu dia mengenai review untuk casing yang bisa dibawa kemana-mana, yang banyak dramanya juga dari Jose Apolos Type-C ini. Harganya, Mimin lupa tuh, harganya cuma di 500 ribuan aja kalian udah bisa dapet casing ini. Casing ini jangan lupa, casing ini tuh belum termasuk fan ya teman-teman. Ini fan Mimin tambahin. Nah, fannya nanti Mimin kasih linknya di bawah kalau kalian mau beli fannya juga. Nah, sekian dulu review kita mengenai casing Jose Gaming Apolos Type-C ini. Menurut kalian gimana? Apakah casing ini worth it atau tidak? Tapi yang pasti ini salah satu casing kecil bestseller di Tonix Komputer. Sampai jumpa pada video selanjutnya.